Selamat siang Sobat WK. Jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan Warta Kota. Kali ini kita bersama Dr. Gigi Veronica Ruby. Beliau adalah founder Mosaic Art. Mosaic Art itu buat yang belum tahu adalah pelapis dinding ya, tapi 3 dimensi. Nah, obrolannya menarik karena ini bukan bicara benda ininya aja, tapi ada karya seni di sini yang masing-masing orang punya cita rasa berbeda. Jadi kita langsung berbincang dengan Dr. Veronica. Halo, siang. Hai, Dokter. siang Eko. Bisa diceritakan nggak awal mula kenapa sih dokter terpikir untuk membuat Mosaic Art? Oke, jadi pertama-tama sebelum terima kasih dulu Mas Eko udah datang ke sini untuk meliput saya. Nah, ceritanya tuh agak panjang nih saya. Nggak apa-apa. Jadi Mosaic Art itu berdiri tahun saya preparasinya itu 2018 semester kedua. Tapi kita mulai launching untuk pertama kali itu bulan Januari tahun 2019. Iya. Ya. Jadi cerita awal mulanya itu tuh memang ada satu kenalan saya yang dia tuh kasih lihat saya satu produk ini gitu. Nah, yang waktu itu saya lihat, saya pikir cukup menarik. Nah, bertepatan dengan itu, saya pas kebetulan lagi jalan-jalan juga gitu, baru dari ke Jogja waktu itu. Nah, terus saya mampir ke Candi Borobudur kan. Nah, terus di sana itu kan Candi Borobudur kan terkenal sama relief-relief kan. Betul. Waktu saya lagi jalan tuh di selatan relief itu, terus saya tuh mikir gitu ya, perhatiin, wow ternyata tuh manusia udah menghias dinding mereka dengan 3 dimensi. Itu sejak zaman dahulu kala, bahkan sejak masih zamannya candi-candi itulah ya. Nah, terus saya pikir berarti tuh dinding 3 dimensi itu jadi kayak klop gitu, habis ada satu orang yang kenalin saya produk ini, kemudian saya lihat itu, jadi saya pikir ini satu hal yang bisa dicoba. Dan memang kan kalau saya lihat produk ini kan 3 dimensi itu harus diakui ya, itu bisa menciptakan suatu semacam kalau saya bilang kayak impresi gitu. Dalam arti misalnya seperti kayak relief 3 dimensi di Candi Borobudur, setiap kali kita ngeliat relief itu kita langsung tahu itu Candi Borobudur, gitu kan. Nah, jadi kalau kita bikin produk pelapis 3 dimensi gitu, saya berharapnya bisa dipasang di mana dia bisa menjadikan karakter untuk di ruangan tersebut gitu loh, Mas Eko. Nah, jadi terus dari itu kan sebelum saya mulai bisnis ini juga, saya sempat tanya-tanya juga nih ke beberapa teman-teman saya yang kebetulan juga desainer, arsitek gitu kan, bagaimana pendapat mereka tentang produk ini gitu. Dan sebagian besar dari mereka bilang, wah ini produk yang sangat menarik. Dan mereka juga cerita bahwa sebenarnya sih di zaman modern sekarang ini 3 dimensi juga masih banyak dipakai, dan biasanya mereka itu kalau buat itu either dari batu alam atau dari kayu gitu ya. Ini tuh dari batu alam gitu? Oh bukan, maksudnya sekarang ini. Oke. Terus mereka potong-potong dalam dimensi yang ukurannya beda-beda, kemudian dia tempel di dinding, jadi itu bisa bentuk tampilan artistik. Tapi kan pekerjaan itu biasanya lebih susah kan, atau mereka harus ukir gitu, dan itu lebih lama. Nah dari situ kita pikir kenapa nggak coba bikin satu dinding 3 dimensi, produk yang bisa bikin orang bisa dapat dinding 3 dimensi yang kualitasnya premium, artistik, tapi juga lebih siap pakai gitu, jadi bisa mempersingkat waktu. Iya. Di hadapan kita nih ada banyak jenis nih, bisa diceritain nggak? Ini apa, atau namanya, fungsinya apa? Oke. Jadi gini, pelapis dinding kita ini kan Mosaic Art itu buat dari konkrit. Memang sebenarnya kalau dinding 3 dimensi itu kan udah banyak ya, biasa orang pakai untuk itu dari kayu atau dari PVC atau dari gypsum, macam-macam gitu. Tapi kalau untuk pilihan outdoor tuh biasanya nggak terlalu banyak Mas Eko. Mereka either pakai tadi saya bilang batu alam, pokoknya yang bisa tahan di outdoor. Nah, konkrit ini salah satu bahan yang bisa tahan untuk di eksterior. Ini dari konkrit? Dari konkrit. Itulah makanya kenapa kita pakai pilih bahannya konkrit gitu. Karena konkrit itu kan kita tahu dia daya tahannya kuat terhadap cuaca, perubahan suhu gitu. Jadi kalau dipasang itu bisa istilah kata kayak sumur bangunan lah gitu. Sekali beli. Ini potongan-potongan gini nanti bisa jadi kayak gini gitu ya? Ya, betul. Nah, untuk bisa jadi kayak gini, yang mendesain dari customer atau dari pihak Mosaic Art? Bisa dari desainer, bisa dari kita bantu juga. Jadi kita tuh pada dasarnya kita punya ada total kita ada 40 lebih desain. 40 lebih desain kepingan ini. Terus udah gitu desain-desain ini yang mana bisa disusun bentuknya jadi
macam-macam. Banyak kita kerjasama memang dengan desainer atau dengan arsitek itu yang mereka mungkin mendesain rumah tinggal atau commercial area gitu ya. Nah nanti mereka bisa nyusun sendiri. Tapi kalau misalnya mungkin ada klien yang tertarik pakai tapi nggak pakai desainer gitu, kita punya tim desain juga yang bisa bantu untuk mendesainkan polanya gitu. Oke, berarti tiap customer tuh beda-beda ya? Bakal beda deh hasilnya ya? Bisa beda-beda. Jadi benar-benar nggak pasaran gitu. Iya. Jadi mereka bisa bikin satu Eksklusif konfigurasi banget. yang unik dan eksklusif gitu untuk untuk ruang mereka gitu. Untuk ruang Berarti mereka. bisa dibilang seni dalam konkret. Nah itu bisa dijelasin nggak sih? Oke. Jadi memang saya tuh selalu bilang bahwa Mosaic itu seni dalam konkret karena kekuatan kita itu adalah di desain. Jadi mosaic art ini kan kekuatannya di desain. Kalau Bu Dokter nyebutnya seni dalam konkret. Nah itu bisa penjelasan lebih. Iya. Jadi memang tuh saya selalu bilang kalau mosaic art ini tuh kekuatannya adalah di saya nggak pernah bilang mosaic art itu, kalau kesini saya selalu bilang ini suatu karya seni gitu. Karena kekuatan kita tuh memang dari di desainnya. Jadi kita tuh punya lebih dari 40 desain yang dibagi dari desain klasik dan juga desain yang signature. Nah ini termasuk desain yang klasik nih. Satu item ini disebut desain? Enggak? Iya, satu item ini satu desain. Ya, kita berarti ada 40 lebih? Iya, 40 lebih. Nah, terus kenapa desain klasik ini misalnya desain kita ini kan bentuknya dengan kepingan kecil tuh Mas Eko. Nah, itu bisa disusun sedemikian sehingga tuh bisa bentuknya, konfigurasinya tuh polanya lucu-lucu gitu, beda-beda. Seperti contohnya misalnya yang di belakang ini gitu ya. Itu tuh dibuat dari ini nih. Potongan ini ya? Iya, potongan ini gitu. Oh iya. Nah, dari potongan itu kita bisa susunnya macam-macam. Misalnya seperti ini atau bisa juga misalnya kita bisa susun kayak pola kayak gini Mas. Coba begini terus di atasnya lagi. Kayak gini, ya misalnya kayak gini pola satu, ya kan? Atau misalnya mau disusun lagi pola yang seperti ini juga bisa nih. Coba susun lagi kayak gini. Tuh beda lagi kan? Ya. Berarti ini nyebutnya pola, kayak yang tadi pola. Iya pola, atau bisa juga yang kayak ini mungkin. Terus nanti disusun bagaimana gitu. Jadi satu keping aja bisa macam-macam gitu. Dan kita punya ada 24 tipe yang keping klasik seperti ini. Nah, tapi tahun 2020 yang lalu, bulan Maret itu kita launching satu collection baru yang kita namain Signature Collection. Signature Collection ini katalognya. Ini adalah kerjasama kita dengan 7 desainer Indonesia. Jadi kayak kolaborasi. Sini kita ada kerjasama dengan Pak Reza Wahyudi, dengan Hadi Prana Design, dengan Pak Yuri Antar, Alvinti gitu ya, dengan Pak Alex Bayu juga. Nah, jadi ini lebih menarik lagi desainnya, karena kan kita tahu sendiri ya bahwa desainer itu kan mereka tuh udah punya karakter yang kuat di dalam setiap desain mereka. Jadi ciri khasnya jelas banget gitu kan. Jadi itu semua terpancar gitu di dalam karya-karya mereka, dalam mereka desain untuk mosaic art gitu. Seperti misalnya yang ada di sini gitu ya. Ini kan desainnya dari Pak Reza Wahyudi. Jadi ini desain kita namakan dengan ini. Ya, satu set ini begini. Ini namanya Jepara Art Deco. Jepara Art Deco. Iya, Jepara Art Deco. Jadi ini diinspirasi dari tiang-tiang Jepara. Itu bisa disusun dari Mas Eko pegang, bisa turun ke atasnya kayak gini. Ya, gitu. Nah, ini bisa sambung lagi, di bawahnya itu ada satu lagi. Ini? Iya. Oh iya kan? Iya, kayak gini. Iya. Tapi ya kan, jadi bisa disusun seperti ini. Ini diinspirasi dari Jepara, tiang-tiang Jepara rumah adat itu. Atau misalnya ini desain dari Alvinti Studio, Alvin Citrowiryo. Ini namanya Arang. Nah, desain ini nih terinspirasi dari motif batik Parang. Gitu. Yang serunya karena kan desain ini kan desainnya simple ya, tapi kalau kita pasang nggak harus lurus, bisa puter-puter gitu. Jadi kalau pada saat disusun itu tuh nanti dia bisa bentuk konfigurasinya tuh beda-beda gitu, bisa macam-macam. Jadi itu yang bikin jadi menarik gitu. Nah, untuk warnanya sendiri gimana nih? Nah, warna ya. Atau menyesuaikan ya? Balik lagi sih menyesuaikan berarti. Warna kita itu sebenarnya punya 7 warna standar. 7 warna standar. Putih kayak gini,
kita kan produksinya pakai sistem pigment inject ya. Jadi warna dalamnya dan luarnya itu sama gitu. Kayak gini contohnya. Kita ada warna merah, kuning, hijau, biru, putih, abu-abu gitu ya. Seperti ini contohnya gitu. Tapi kalau misalnya desainer itu mau warna yang di luar warna standar kita punya produk bisa dicat juga. Karena kebetulan kan kita kan dari konkret. Ini warna dasarnya berarti apa? Abu-abu tua ya. Abu-abu tua. Dalamnya kan abu-abu tua kayak angkut hitam. Oke. Ya, kemudian jadi kalau misalnya mereka mau warna yang lain yang tidak bukan standar kita itu bisa di finish cat. Seperti ini misalnya gitu. Ini kan kita di finish cat ya. Aslinya dia konkret abu-abu tapi kemudian di finish 2 warna, hijau, kuning gini. Kayak gitu juga bisa. Saya nggak lihat nih ternyata ada hijaunya. Iya, jadi ini seru banget loh. Ini desain yang ngedesain Alvin Citrowiryo. Jadi dia namanya 2. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari sini warnanya hijau, dari sana warnanya kuning ya. Jadi dan ini kalau dipasangnya puter-puter lebih lucu lagi. Nggak selalu begini. Jadi ada yang mungkin hijaunya di sini, nanti di atasnya lagi kuningnya yang di sini gitu. Jadi bisa bikin polanya tuh kayak seru lah. Pemasangannya ini nggak masalah ya kalau saya mau pasang di dapur, kamar mandi, bebas ya? Iya bebas, nggak masalah. Jadi kita kalau ada desain-desain tertentu yang kita pemasangannya itu sama seperti kayak pemasangan keramik atau batu alam biasa. Jadi kita pakai semen perekat mortar, atau belakangan kan biasanya desainer senang pakai lem konstruksi supaya lebih bersih gitu ya. Itu juga bisa ya. Nah, belakangan juga kita bikin sistem yang dry lock system. Jadi nggak perlu pakai semen, nggak pakai lem, tapi kita di model baut gitu. Itu biasa dipakai untuk pemasangan yang lokasinya mungkin agak lebih tinggi ya. Gitu. Nah, untuk pemasangan tadi yang Mas Eko tanya, itu bisa karena kita punya produk itu dari factory kita itu keluar udah di coating. Dilapis coating pelapis untuk anti waterproof ya. Jadi, mau indoor mau outdoor nggak masalah ya. Jadi anti buat anti jamur, anti lumut kayak gitu. Jadi aman. Jadi untuk daerah kayak di backplace kitchen atau di kamar mandi, tapi bukan daerah yang terendam ya. Dan cuman kayak kena basah sedikit gitu, bisa dilap langsung. Katakanlah saya sudah pasang di kamar. Saya mau pindah ya, bukan membeli desain lagi, pindah itu meninggalkan bekas nggak sih di? Maksudnya mau dibongkar? Iya, dibongkar. Oke. Kalau sebenarnya memang produk kita ini dipasang tujuannya untuk pasang permanen sih Pak. Oh, oke. Iya. Iya. Pasang permanen. Jadi tapi kalau misalnya cuma mau dipasang sementara dalam hitungan maksud berapa bulan aja terus mau ganti gitu kan? Kalau cuma berapa bulan, biasanya kita kalau pameran kita pakai lem tembak. Oke. Pakai lem tembak, dia tempel nanti sudah gitu tinggal dibuka. Biasanya itu nggak terlalu bekas. Ya ini, menarik banget penjelasannya ya. Jadi, kalau saya mau pesan di Jakarta, kebetulan saya tinggal di Jakarta, itu bisa di mana ya? Kita ada galeri kita di Galeri Mosaic Art di Jalan Arjuna Utara 1C, belakang Taman Anggrek. Tapi kita juga ada 2 showroom. Showroom kita yang kedua di Sandi Mas Pluit, terus yang ketiga ada di Jakarta Design Center di Galeria. Nanti 2. Jadi semua bisa pembaca Warta Kota bisa langsung datang ke sana ya? Iya. Mau konsultasi dulu atau tanya-tanya lebih jauh ya bisa ke galeri yang tadi disebutkan Bu Dokter. Kita juga ada beberapa showroom juga di luar kota, di Jayapura, di Surabaya, dan di Pekanbaru dan di Semarang. Ya, jadi kalau misalnya mau pesan di luar kota juga bisa. Tadi ada sedikit yang lupa saya tanya. Cara perawatannya ini gimana? Nah itulah kelebihan yang mau saya kasih juga. Perawatannya itu hampir nggak ada perawatan. Kalau dia interior, dia cuma bersihin paling pakai moceng ya. Kalau kita seka air gitu misalnya di luar bersih gitu ya? Kalau di luar outdoor ya, eksterior kalau agak tinggi mungkin pakai air bertekanan biasanya. Tapi biasanya kalau di indoor ya, dia cuma pakai itu atau pakai lap lembab. Tapi kita sangat tidak menyarankan pakai bahan kimia apapun juga. Oke. Jadi ya cukup pakai lap. Ya ini sangat simpel sih dan kita bisa menentukan desain yang kita mau dan perawatannya nggak bikin kita pusing kepala. Iya. Nah untuk pembuatan di websitenya kan ada jasa pembuatan desain. Nah itu bisa dijelaskan sih.
custom maksudnya Custom. ya. Oh iya betul. Jadi memang kita tuh banyak beberapa klien kita gitu, art designer yang mereka tuh mau ngedesain sesuatu yang nggak mau ada yang kembarin kan, jadi maunya beda sendiri gitu ya. Nah terus mereka bikin custom design. Nah itu kita bisa bantu tuh untuk buat. Cuma memang ada beberapa ketentuannya gitu, seperti misalnya ukuran ataupun ketebalannya, dan juga desainnya juga nggak bisa ada undercut atau seperti apa, nggak boleh terlalu runcing atau apa. Biasanya itu dari desain diajukan ke kita, nanti kita tektokan tuh dengan desain in-house kita seperti apa supaya bisa diproduksi. Terus yang lama tuh biasanya itu tuh mas. Tapi begitu desain udah oke, setuju, kita cuma perlu waktu 3 minggu lah untuk bikin mock-up. Nah tadi kita udah bicara jenis-jenis, terus cara perawatan. Nah kalau untuk waktu pemasangannya gimana nih Bu Dokter? Oke. Itu tergantung banget sih, relatif lah ya. Jadi kalau misalnya dia itu desainnya sederhana, mungkin kalau cuma kotak aja gitu pasang bisa cepet. Tapi kalau dia kadang-kadang ada yang desainnya rumit ya. Bahkan saya pernah ada satu klien tuh, dia pesen 10 meter persegi dengan gradasi 10 warna. Waduh itu waktu masangnya lama banget itu memang. Karena kita tuh cara pasangnya kan bentuknya pola ya Pak, nggak mas ya. Jadi kita biasa susun dulu di lantai, baru dipasang di dinding supaya jangan sampai salah gitu. Arah masangnya mulai dari mana seperti itu. Untuk customer-nya nanti akan dapat gambar kerja ya Pak? Ya biasanya harus ada gambar kerja untuk tukang bekerja. Biasanya kalau misalnya klien kita udah pakai desainer, biasanya desainernya yang kasih gambar kerja ke tukang kita, jadi tukang kita yang kerja. Tapi kalau misalnya kliennya nggak pakai desainer, jadi mau kita yang desainin, ya nanti dari kita gambar kerjanya. Oke, Bu Dokter, klien mana aja yang sudah menggunakan jasa Mosaic Art ini? Oke, kita dipakai sama Cateng Indonesia, itu di counter-counter untuk di meja counter. Kemudian kita juga dipakai di Art Kaiser yang di Pasar Senayan, kalau mau lihat dia juga dipakai di meja counter. Terus di beberapa hotel juga kita ada masuk, jadi kita ada dipakai di Novotel yang di Bogor untuk di kamarnya, kemudian di ballroomnya Alof kita yang di Bali, terus Jambu yang di Malang juga. Terus mana lagi ya? Beberapa counter di KFC juga kita pakai juga. Terus beberapa showroom juga ada sih, cuman saya nggak terlalu hafal. Cuman yang tadi itu yang kayaknya saya ingat. Ya, cukup banyak sekali yang udah menggunakan jasa Mosaic Art. Nah, jadi Bu Dokter mungkin bisa berpesan ke pembaca Warta Kota, kenapa kita perlu mencoba lah, atau setidaknya mencari tahu Mosaic Art ini seperti apa? Oke, jadi saya tuh selalu percaya ya bahwa dalam suatu bangunan itu yang paling penting itu adalah dinding, keindahan. Kenapa? Karena dinding itu satu level dengan mata kita. Kalau lihat lantai kita harus ke bawah, atap kita harus ke atas. Nah, jadi makanya dinding itu penting banget untuk dihias buat saya. Dan selain itu kalau misalnya saya juga percaya bahwa dalam suatu ruangan atau suatu bangunan itu perlu suatu centerpiece yang bisa menciptakan memori untuk pemirsa. Jadi seperti kayak karakternya di ruangan itu, dan itu bisa dihadirkan dengan dinding 3 dimensi. Nah, saya tuh berharap Mosaic Art ini bisa jadi pilihan utama untuk mendapatkan dinding artistik dengan kualitas premium yang siap pakai, mudah dipakai juga dipasangnya, dan perawatannya juga sangat mudah banget. Oke, penjelasannya sangat detail. Nah, kalau untuk melihat desain detailnya ini bisa di mana ya? Oke, bisa kalau mau lihat kalau lihat foto-fotonya bisa lihat di Instagram kita di mosaicart.id, atau kalau ingin lihat project-projectnya yang tadi itu di mana aja kita udah pernah pasang, itu bisa lihat juga di website kita di www.mosaicart.id. Oke. Nah, sekian obrolan yang sangat menarik bersama CEO Mosaic Art Dr. Gigi Veronica Ruby. Sampai jumpa dalam diskusi kami selanjutnya. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, 5M, jaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, memakai masker, dan satu lagi saya lupa. Mobilitas. Mobilitas. Jangan lupa subscribe ya.